Halo semuanya, balik lagi di video terbaru dari NFP Men. Kalian pasti pernah mendengar, sudah tahu, bahkan sudah terbiasa dengan SOP. Ya, SOP singkatan dari Standard Operating Procedure atau Prosedur Operasional Standar, bukan Standar Operasional Prosedur. Karena Standar Operasional Prosedur itu hanyalah terjemahan dari Standard Operating Procedure. Pusing ya? Nih, saya jelasin ya. Sama seperti CIA, singkatan dari Central Intelligence Agency, yang diterjemahkan menjadi Badan Pusat Intelijen, bukan Pusat Intelijen Badan. Atau USA, singkatan dari United States of America, yang diterjemahkan menjadi Amerika Serikat, bukan Serikat Amerika. Ya nggak? Ya nggak? Gimana? Setuju? Nah, buat kalian setuju dan kalian yang baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke, jangan lupa like video ini juga dan bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Kita lanjut. SOP adalah urutan tahapan atau proses yang menggambarkan satu proses dari awal sampai akhir, termasuk di dalamnya menjelaskan siapa saja pihak yang terkait, standar dokumen yang digunakan, standar approval atau persetujuan untuk dokumen tersebut, distribusi dokumennya ke siapa saja, serta memperlihatkan proses di dalam sistem yang digunakan. Makin panjang makin ribet ya penjelasannya. Maklum, ini penjelasan yang komprehensif dan baku dari seorang business control. Yes, that's me. Untuk kalian yang saat ini bekerja sebagai business control, internal control, SOP analyst and maker, dan apapun label departemen atau divisi kalian, tetapi satu benang merahnya adalah yang terkait langsung dengan internal control, kebijakan dan prosedur tempat kalian bekerja. Dokumen SOP proses bisnis termasuk sebagai dokumen yang konfidensial atau rahasia, karena dokumen ini dapat menginformasikan secara cepat proses dari awal sampai akhir, sehingga distribusi dokumennya juga diatur dan diawasi di setiap perusahaan. Tidak jarang bagi perusahaan yang concern dengan dokumen internalnya akan mengambil tindakan tegas bagi karyawan yang menginformasikan atau mendistribusikan dokumen SOP ini dengan media apapun kepada pihak luar, terlebih kepada kompetitor. Inilah yang menjadi alasan utama seorang bisnis kontrol haruslah orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, berbicara sesuai fakta dan data, tidak takut ancaman dan tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun dan siapapun, kecuali BOD. Bercanda. Dengan tidak adanya SOP, maka kekacauan akan terjadi untuk proses bisnis yang ada di satu perusahaan. Karena tidak ada pihak yang merasa bertanggung jawab untuk melakukan proses bisnis tersebut. Tidak ada aturan untuk proses persetujuan atau approvalnya. Kemudian tidak ada standar kualitas untuk produk atau jasa yang dihasilkan. Dan sudah pasti dokumen yang digunakan juga acak-adut karena tidak ada standarisasi. Buat kalian yang baru pertama kali bekerja dan mengalami kondisi perusahaan seperti ini, ada dua kemungkinan yang bisa kalian temukan. Yang pertama, bertemu dengan lingkungan perusahaan yang kondusif dan mendapat dukungan dari pihak pemegang kuasa tertinggi di perusahaan, seperti PD, VPD, atau BOD. PD itu President Director, VPD itu Vice President Director, dan BOD adalah Board of Director atau jajaran direksi. Kalau kalian mengalami kondisi seperti ini, kalian akan semangat membereskan semua masalah yang ada, sehingga perusahaan mengalami improvement proses bisnis, baik secara proses kerja, waktu yang dibutuhkan, standar kualitas, dan juga efektivitas manpower. Begitu juga dengan potensi kalian akan diapresiasi oleh perusahaan dan akan mengalami peningkatan karir yang cukup signifikan. Kemungkinan yang kedua, kalian bertemu dengan lingkungan perusahaan yang tidak kondusif dan tidak mendapat dukungan dari pihak pemegang kuasa tertinggi di perusahaan. Ya, itu yang tadi saya sebutin, PD, VPD, atau BOD. Nah, kalau ngalamin kondisi kayak gini, kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa, karena Anda semua, karena kalian dikelilingi oleh orang yang memang tidak menginginkan perubahan. Kalian akan bertemu dengan banyak penolakan, janji manis, tidak mempunyai manpower untuk membuat perbaikan, terlebih tidak mendapat dukungan dari pihak yang berkuasa. Untuk kondisi ini juga ada dua kemungkinan yang bisa terjadi nih buat kalian. Kalian bisa segera resign, atau kalian berubah jadi seperti mereka. Ayo,
Pilih yang mana? Pilih yang mana? Kalau kalian mau pilih yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Yuhu! Jadi kalian tahu nih, SOP tidak akan punya power atau kuasa jika pemegang kekuasaan tertinggi di suatu perusahaan tidak peduli dengan SOP itu sendiri. Kita masuk lebih dalam ya terkait dengan SOP. SOP itu harus jelas, singkat, dan tegas. Jadi, jika SOP tidak memenuhi 3 poin ini, akan membuat SOP hanya akan menjadi tulisan indah yang panjang dan membosankan, yang juga bisa membingungkan banyak orang. Sebagai contoh singkat, saya coba berikan 2 contoh kalimat dalam SOP. Jadi ini adalah salah satu kalimat yang mungkin ada di dalam poin SOP Supplier Selection atau pemilihan pemasok. Jadi kalimatnya seperti ini. Supplier yang terpilih dan terikat dengan kontrak kerja hanya bisa diperpanjang kontraknya setelah dilakukan evaluasi kinerja dan memenuhi semua poin yang disyaratkan. Nah, kalimat yang panjang ini sebenarnya bisa disingkat menjadi perpanjangan kontrak hanya untuk supplier yang memenuhi standar evaluasi kinerja. Keren kan? Lebih jelas, singkat, dan tegas. Sekarang kita lihat contoh lainnya, misalnya SOP bagian front desk atau resepsionis. Jadi ini SOP bagaimana seorang resepsionis dalam memperlakukan setiap tamu yang datang. Kalimat SOP-nya seperti ini. Semua tamu yang datang harus memberikan kartu identitas asli seperti KTP atau SIM sebelum tamu diberikan kartu akses lift. Nah, kalimat ini sebenarnya bisa kita persingkat menjadi tamu tanpa kartu identitas asli dalam kurung KTP atau SIM tidak dapat dilayani. Nah, jadi penulisannya akan menjadi lebih singkat, tegas, dan jelas. Sehingga ini akan sangat membantu resepsionis baru pada saat mungkin di hari pertama sampai 7 hari pertama dia bekerja sebagai front desk, dia akan lebih cepat memahami kalimat-kalimat dalam SOP yang diberikan kepadanya. Hal ini juga mempersingkat dia dalam memberi respon pada saat dia menerima tamu yang tidak membawa kartu identitas apapun pada saat kejadian. Bisa kalian bayangkan seorang resepsionis baru ya dengan membaca kalimat SOP yang panjang dan ketika menerima tamu yang nggak bawa KTP, nggak bawa dokumen asli, plus orangnya emosian, ngamuk-ngamuk. Kamu gimana? Saya bisa masuk apa enggak? Udah, berabe udah. Ya kan? Cuma gara-gara SOP kepanjangan, bos. Nah, supaya menghindari para front desk menerima perlakuan yang tidak semestinya atau tidak sopan dari para tamu, instruksi kerja atau SOP yang diberikan kepada mereka juga harus jelas, padat, dan singkat supaya mereka dapat memahami dengan cepat dan pada saat kejadian. Kalau misalnya mereka lupa apa yang harus dilakukan, mereka dapat cepat membaca SOP dengan waktu yang relatif cepat dan langsung memberikan respon yang tepat. Itu yang sebenarnya kita inginkan dari fungsi penggunaan SOP di lapangan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like video ini, tuliskan komentar, sebarluaskan dan bagikan kepada siapapun yang perlu informasi tentang SOP. Buat kalian yang baru di channel ini, pastikan subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kita bisa ketemu lagi di kehidupan selanjutnya. Supaya kita bisa ketemu lagi di video terbaru lainnya.